Nasib sial kembali menerpa Zaskia Gotik. Lagi-lagi pemilik goyang itik itu tertipu. Setelah sempat tertipu mantan tunangannya Vicky Prasetyo, kali ini pelantun lagu 1 jam saja itu tertipu online shop. 3 tas branded yang dibeli Zaskia dari sebuah online shop Singapura diduga barang palsu alias tiruan. Akibat musibah ini Zaskia menderita kerugian ratusan juta rupiah. Nah, Zaskia jadi beli tas tapi dibohongin sama orang Singapura. Kapan teh kejadiannya? Sudah 2 bulan yang lalu. Emang gimana awalnya? Ya tas online. Tas online. Terus katanya telah dicek tasnya itu palsu. Kecewa banget gak sih teh? 300 juta. Ya pastilah gitu karena kan duit nyari duit sendiri gitu. Dia kalau nggak bisa balikin ya aku udah bilang aku akan proses. Upaya hukum. Gitu. Ya dia janji cuma sampai sekarang ditunggu nggak ada kabar kan? Nggak ada kabar. Nah nggak tahu, pokoknya dia sudah dikirim tapi kok barangnya setelah dicek itu kok nggak asli kan gitu. Makanya dia koordinasi dengan ke Krimumpolda bagaimana untuk tindak lanjutnya, apakah nanti bagaimana nanti akan kita informasikan selanjutnya. Membawa kasus dugaan penipuan yang dialaminya kerana hukum adalah pilihan yang diambil Zaskia Gotik. Pasalnya, pemilik online shop yang menjual tas mahal tersebut hingga kini belum beritikat untuk mengganti kerugian yang diderita Zaskia. Lantas, bagaimana penanganan kasus penipuan beda negara tersebut? Benarkah gara-gara musibah ini Zaskia trauma berbelanja di online shop? Jadi Zaskia itu sudah beli tas Hermes seharga 300 juta. Itu 3 biji, tapi ternyata setelah dicek ada indikasi bahwa tas itu bukan merek yang aslinya itu. Ya bisa saja kan dia orang Indonesia ya. Yang online yang si cewek ini kan orang Indonesia, suaminya aja yang orang Singapura gitu. Ya dia janji, cuma sampai sekarang ditunggu nggak ada kabar kan? Nggak ada kabar. Jadi sebuah insiden menimpa bintang cantik Hana Saraswati. Artis yang akan tampil dalam sinetron terbarunya berjudul Anak Langit itu mengalami luka di bagian bibir dan gigi yang patah akibat terkena lemparan botol minuman. Tidak hanya itu, Hana pun terpaksa tak bisa menjalani syuting Anak Langit lantaran kondisinya yang masih terluka. Benarkah sang pelaku pelemparan yang membuat Hana terluka menghilang tanpa kabar? Lantas seperti apa kronologis peristiwa yang dialami Hana di resto tempat ia dan sang kekasih hendak makan malam? Jadi aku baru ketimpa musibah. Aku lagi jalan-jalan sama teman aku dan sama pacar aku juga 3 hari lalu. Itu kita ke resto bar di daerah SCBD. Pas kita mau pulang tiba-tiba ada anak kecil umur 8 tahun, dia lagi mabok, kondisinya mabok dan dia itu berantem. Dia niatnya mau ngelempar botol minuman keras kosong ke orang yang lagi berantem sama dia, tapi orangnya di samping aku gitu. Jadi dia salah sasaran, mendaratnya di muka aku gitu. Bibir aku robek 3 jahitan, gigi aku patah. Sekarang lagi kayak dipakein mahkota sementara gitu buat nunggu mahkota asli gigi aku. Yang aku nggak suka sih ya, dia bilangnya mau tanggung jawab secara kekeluargaan aja. Oke, kemarin aku urusan ngejahit bibir udah dibantu sama dia. Aku jahit di RSCM. Tapi setelah itu dia nggak bisa dihubungin gitu. Seakan-akan kita banget yang perlu gitu, padahal harusnya ya dia berterima kasih karena aku nggak ngusut kemana-mana gitu. Pelaku pelemparan yang masih berusia remaja itu hingga kini belum juga menunjukkan itikat baik. Padahal keluarga Hana telah mendesak agar kasus pelemparan tersebut dibawa ke ranah hukum. Ya orang tua pas lihat aku kayak gini sih, ya orang tua mana sih yang nggak sebel ya lihat anak perempuannya nggak salah apa-apa tiba-tiba dilempar botol, giginya patah, bibirnya robek gitu ya. Marah sih, cuma aku bilang ya udah nggak apa-apa, ini masalah anak-anak, masalah antara aku sama si anak umur 18 tahun ini yang mabok gitu kan. Yang dirugiin banyak banget ya, karena dengan bibir aku yang bengkak kayak gini aku nggak bisa kerja, karena aku kerja juga mesti prima dong secara fisik ya. Kalau gini gimana cara mau syuting gitu. Kalau dari pihak keluarga mungkin aja mereka nggak terima kan, karena aku bilang iya mereka bakal tanggung jawab, tapi ternyata nggak ada tanggung jawabnya. Dari pihak keluarga aku nggak tahu nih mereka terima apa enggak. Dengan kamu melangkah ke resto bar
terus kamu berani minum alkohol, itu artinya kamu tuh udah siap dengan apapun konsekuensinya yang akan terjadi gitu kan. Kita doakan ya pemirsa, semoga musibah yang dialami Zaskia Gotik dan Hana Saraswati dapat terselesaikan dengan baik. Nah, wakil Indonesia di ajang Miss Universe Keisha Waro hanya bisa menembus 13 besar. Meski begitu, performa Dara cantik itu patut diacungi jempol. Apalagi baju rancangan Ivan Gunawan yang berbalut kristal seberat 10 kg yang dikenakan Keisha di pentas yang mendapat pujian mancanegara. Lantas seperti apa kebanggaan Igun dengan karya desainnya yang menorehkan pujian internasional? Lalu bagaimana keseruan dan meriahnya acara ulang tahun Misal Yudit di sela-sela peluncuran novel London Love Story 2? Simak beritanya hanya di Was Was sesaat lagi.